di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakal reading tentang apa yang akan terjadi di kehidupan zodiak Gemini ya di minggu ke 1 di minggu pertama ya, bulan Juli 2025. Oke, buat para Gemini coba langsung aja kita fokuskan dulu ya untuk tarik energinya kamu di sini Gemini. Sekali lagi. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget, silahkan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri. Siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Oke, langsung aja. Gemini, nah ini ada apa di minggu pertama Juli ini kak? Yang jelasnya yang pertama kalau aku lihat di sini adanya tentang harapan-harapan yang akan terwujud ya di minggu pertama ini. Amin ya. Harapan apa tuh kak? Tentunya setiap orang harapannya berbeda ya. Hal yang difokuskan juga berbeda. Dan aku lihat ada salah satu lah dari harapan yang mungkin kamu kepengen banget atau penting banget bagi kamu. Ya karena di sini ada harapan, keyakinan yang terwujud gitu ya. Ada peningkatan cara spiritualitas, bahkan beberapa adanya proses penyembuhan ya. Proses penyembuhan yang sifatnya di sini kayak apa ya, bisa dikatakan mungkin kalau sebelumnya di sini kamu ada sakit hati dengan seseorang gitu ya. Apakah itu mempengaruhi pikiranmu menjadi penyakit gitu ya bagi dirimu karena disakiti sebelumnya gitu ya, kayak jadi penyakit bukan jadi penyakit mental yang gimana cuma mungkin bisa ngebuat kamu jadi sakit secara perasaan kamu. Nah hal-hal itu yang akan tersembuhkan di minggu pertama ini, ada proses penyembuhannya. Lalu yang kedua aku lihat juga hati-hati terhadap hal-hal sifatnya bertepuk sebelah tangan ya di minggu pertama ini Gemini. Hati-hati terutama cinta ya, ada hal yang bertepuk sebelah tangan. Terus juga hati-hati terhadap yang namanya di sini scamming ya, apapun itu yang belang-belang, pria hidung belang kah, wanita hidung, ada ya wanita hidung belang zaman sekarang ya. Dan hal yang sifatnya di sini seperti kekerasan ya, kamu harus hati-hati akan itu semua ya. Lindungi dirimu, jaga dirimu. Lalu yang ketiga di sini aku lihat kamu juga akan mendapatkan yang namanya kebebasan di minggu pertama ini. Ada hal-hal yang akan kamu lepaskan kalau aku lihat. Apa tuh kak? Beban hati, perasaan kan yang jelas terbebas, terlepas gitu. Dan ada hal-hal yang pada akhirnya di sini kayak oke, ini bukan tanggung jawabku lagi, aku lepaskan, bukan menjadi kontrol aku lagi di sini ya, kasih ke yang lain seperti itu. Lalu yang keempat aku lihat juga kamu sepertinya akan cukup realistis di minggu keempat ini Gemini ya, ketika dihadapkan pada suatu pilihan. Kalau memang merasa kekurangan pilihan, aku lihat kamu nggak akan berusaha untuk mengada-ngadakan pilihan tersebut, kayak memaksakan ya kehendakmu pada satu pilihan. Dan aku lihat memang terkadang pada beberapa hal kamu merasa kayak kekurangan pilihan ya di minggu pertama ini. Terkadang kayak merasa aku kurang pilihan ini gara-gara kurang dapat support sih gitu ya. Coba supportnya itu full penuh dari orang terdekat gitu ya, pasti nggak akan kayak gini ceritanya. Dan terkadang kamu juga kayak merasa terperangkap, terjebak dengan perasaan kamu sendiri kalau aku lihat. Terus juga di minggu pertama ini kamu cukup independen ya, cukup mandiri, cukup happy, cukup percaya diri juga di sini dalam melakukan apapun hal-hal yang kamu suka gitu ya. Nggak ada yang namanya mungkin insecure apalah gitu, enggak sih ya. Terus juga aku lihat Gemini di sini soal, nah nih kamu aku lihat akan ada peningkatan dari sisi kedisiplinan ya di minggu pertama ini. Aku nggak tahu kamu lagi ngerjain apa, ada proyek apa yang jelas kedisiplinan ini meningkat tajam ya. Ada power yang benar-benar kamu pergunakan dengan sebaik mungkin di sini, dan berusaha untuk jujur pada hal-hal penting di minggu pertama ini, terutama kayak jujur kepada diri sendiri sih, kayak apakah aku mampu atau tidak mengemban suatu tugas amanah gitu ya. Kamu berusaha untuk jujur gitu, aku bisa nggak, aku sanggup nggak gitu terhadap hal-hal yang dikerjakan, hal-hal yang diambil keputusannya, nggak berusaha untuk
ngesok gitu bahwa aku sanggup nih, aku bisa nih, padahal sesungguhnya nggak sanggup gitu, hanya memaksakan diri. Kamu nggak yang seperti itu di minggu pertama ini. Terus aku lihat juga akan ada bantuan-bantuan yang hadir. Aku nggak tahu kamu lagi ngapain di minggu pertama ini, cuma kayak ada bantuan yang hadir buat kamu dalam kamu menghadapi masalah, suatu masalah gitu. Yang sebelumnya masalah ini sempat bikin kamu nyesel, kamu berusaha untuk menghadapinya sendiri gitu ya, tapi pada akhirnya dapat bantuan dan ada proses recovery yang akan berjalan juga di minggu pertama ini. Mungkin recovery-nya terkait dengan masalah hati ya. Masalah hati itu coba di recovery gitu, atau masalah kesehatan juga bisa sih. Buat para Gemini yang sebelumnya di minggu pertama ini mungkin ada, atau di sebelum minggu pertama ya, ada keluhan tentang kondisi kesehatan, yang badan gak enak, yang pusing, yang flu apalah segala macem gitu. Ada proses penyembuhan yang akan berlangsung di minggu pertama ini. Lalu di minggu pertama ini juga hati-hati soal kondisi keuangan kamu, karena bisa loss di sini kalau aku lihat. Kalau kamu salah dalam mengalokasikan di sini, ada sesuatu yang kurang bisa buat kamu manage tentang keuangan. Adanya ketidakseimbangan di sini. Apa yang membuat tidak seimbang? Ya pengeluaran yang berlebihan di sini. Meskipun di sini aku melihat penghasilan, pemasukan kamu tuh luar biasa bagus loh di minggu pertama ini ya. Ada profit, keuntungan segala macam. Cuma tolong ya pengeluarannya juga dijaga, karena udah rezeki kamu semurah itu pun ya, sebagus ini aku lihat ada Nine of Pentacles untuk kerezekian kamu di minggu pertama Juli. Artinya kan bagus banget sebenarnya ya. Kamu tuh ibarat kata tuh seharusnya kantong kamu tersenyum cerah gitu ya. Dompetmu tersenyum cerah, saldomu tersenyum cerah, m-bankingmu di sini. Cuma gara-gara pengeluaran yang nggak terkontrol bisa loss gitu, bisa cemberut sendiri pada akhirnya nanti ya. Jadi hati-hati dalam melakukan pengeluaran, oke? Terus juga, atau gini, maksudnya di sini juga jangan sampai salah dalam meminjamkan uang gitu ya, karena ini beresiko menyusahkan kamu loh di kemudian hari ya, di minggu pertama ini, oke? Jangan salah atau jangan sembarangan minjemin uang. Terus ada Seven of Wands di minggu pertama kalau aku lihat kayak Gemini ini akan bertindak tegas terhadap sesuatu hal yang lagi dia perjuangkan. Kamu tahu ini perjuanganmu, kamu tahu susahnya gimana, kamu kayak akan memperjuangkan sesuatu dengan penuh ketegasan. Keren banget. Selanjutnya kita akan lihat apa pesan dari semesta untuk Gemini di minggu pertama Juli 2025. Pesannya yang pertama, katanya kamu itu bisa loh ngebuat imajinasimu gitu ya. Apapun itu menjadi nyata di sini Gemini. Cuma ya kamu harus punya skill dan kemampuan juga. Jadi apapun itu jangan hanya modal imajinasi doang, tapi skill dan kemampuan juga harus punya. Ya bakat juga sih ya, sedikit tuh ya. Yang penting kemauan di sini. Skill, adaptasi, percayaan diri di sini. Creative power katanya. Originalitas, maka bisa. Lalu yang kedua ya, Gemini juga dipesankan katanya terbukalah terhadap hal-hal yang bisa membantu kamu untuk mempercepat proses healingnya kamu ya, dan terima hal-hal yang kamu butuhkan. Jangan menolak gitu kalau memang butuh di sini untuk dibimbing, dibantu proses healingnya ya. Jadi jangan yang pusing sendiri, galau sendiri, no. Lalu yang ketiga di sini kamu juga dipesankan katanya kamu memiliki kekuatan untuk mengawali sesuatu, awalan yang baru, circle yang baru, di restart. Jadi di sini jangan takut Gemini ya. Kamu punya kekuatan untuk itu semua. Apapun masalah kamu, restart aja. Kehidupan kamu bisa kamu mulai dari yang baru lagi gitu. Dan di sini kalau untuk zodiaknya kan bisa terkoneksi dengan Gemini di minggu pertama ya, bulan Juli. Kamu bisa terkoneksi dengan energi paling kuat The Star, Aquarius, terus ada apa lagi ya? Itu aja sih energi paling kuat di sini yes. Memang bisa dari kedua belah zodiak, cuma paling kuat dari Aquarius itu. Oke? Oh iya, ada Devil juga, Capricorn. Baik, mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye Gemini.